wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Alida Salwa yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 19 Juli 2026. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Pamulang menggelar pengesahan kurikulum OBI Program Studi dan Sosialisasi Sakura versi 2. Magister Teknik Informatika Universitas Pamulang menyelenggarakan seminar nasional ke-6 membahas kecerdasan artifisial dan ekosistem digital masa depan. Program studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Pamulang selenggarakan internasional webinar. Mahasiswa program studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang raih juara 2 pada Lomba Teknologi Tepat Guna Wali Kota Tangerang Selatan. Selain berita tadi, kami juga akan menyampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Universitas Pamulang melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penyelenggaraan kegiatan pengesahan kurikulum Outcome Based Education atau OBE, program studi yang dirangkaikan bersama dengan sosialisasi Sakura versi 2. Kegiatan dilaksanakan pada Selasa 14 Juli 2026 bertempat di ruang telekonferensi Universitas Pamulang dan dihadiri oleh pimpinan universitas, dekan, ketua program studi, sekretaris program studi, serta para dosen dari berbagai fakultas. Kegiatan ini menjadi langkah strategis Universitas Pamulang dalam memastikan implementasi kurikulum yang selaras dengan kebijakan nasional pendidikan tinggi serta kebutuhan dunia kerja, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui pengesahan kurikulum OBI, setiap program studi diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran learning outcome yang terukur, relevan, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. Dalam sambutannya, pimpinan Universitas Pamulang menyampaikan bahwa penerapan kurikulum berbasis outcome-based education merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan akreditasi program studi. Kurikulum OBI menitik beratkan pada pencapaian kompetensi lulusan melalui perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembelajaran yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil belajar mahasiswa. Selain agenda pengesahan kurikulum, kegiatan juga diisi dengan sosialisasi Sakura versi 2, yaitu pembaruan sistem yang dirancang untuk mendukung pengelolaan kurikulum, administrasi akademik, serta pelaksanaan proses pembelajaran secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Melalui sosialisasi ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai berbagai fitur terbaru, mekanisme penggunaan sistem, serta implementasinya dalam mendukung pengelolaan dokumen kurikulum OBI di masing-masing program studi. Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan masukan dari para peserta terkait implementasi kurikulum OBI maupun penggunaan Sakura versi 2. Forum ini menjadi wadah berbagi pengalaman dan penyamaan persepsi sehingga setiap program studi memiliki pemahaman yang sama dalam mengimplementasikan kebijakan akademik yang telah ditetapkan. Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, Universitas Pamulang berharap seluruh program studi mampu mengimplementasikan kurikulum OBI secara optimal dengan dukungan sistem akademik yang semakin modern dan terintegrasi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola akademik, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta menghasilkan lulusan yang unggul, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global sesuai dengan visi Universitas Pamulang sebagai perguruan tinggi yang berorientasi pada mutu dan inovasi. Tio Sadewo dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program studi Magister Teknik Informatika Universitas Pamulang kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penyelenggaraan seminar nasional ke-6. Seminar dilaksanakan secara daring pada Kamis 16 Juli 2026, diikuti oleh ratusan peserta terdiri atas dosen, peneliti, mahasiswa, praktisi industri, serta pemerhati teknologi informasi dari berbagai daerah di Indonesia.
Seminar kali ini mengusung tema kecerdasan artificial, sains data, dan pendidikan masa depan Advancing Intelligent and Secure Digital Ecosystems. Kegiatan ini menjadi forum ilmiah yang mempertemukan akademisi dan praktisi untuk berdiskusi mengenai perkembangan artificial intelligence, data science, cyber security, serta transformasi digital dalam dunia pendidikan dan industri. Seminar secara resmi dibuka oleh Rektor Universitas Pamulang Dr. Nur Zaman. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa transformasi digital telah menjadi kebutuhan utama di berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, serta mampu mengembangkan teknologi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Turut hadir sebagai keynote speaker, Direktur Program Pascasarjana Universitas Pamulang Dr. Saiful Anwar. Beliau menyampaikan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia industri dalam menciptakan ekosistem digital yang cerdas, aman, dan berkelanjutan. Seminar nasional ke-6 menghadirkan 4 narasumber yang merupakan pakar di bidangnya, baik dari institusi nasional maupun internasional. Narasumber pertama, Dr. Heru Susanto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang memaparkan perkembangan riset artificial intelligence di Indonesia beserta implementasinya dalam mendukung pembangunan nasional. Narasumber kedua masih dari BRIN, Sabto Utomo PhD membahas mengenai perkembangan data science sebagai fondasi utama dalam pengembangan artificial intelligence. Narasumber ketiga, Dr. Yamita Jaksana dari Universitas Pamulang yang menyampaikan materi mengenai implementasi artificial intelligence dalam dunia pendidikan tinggi. Sebagai narasumber internasional, turut hadir Mr. Vasily Sevostyanov, Head of Personnel Department Dr. Web Rusia, membawa materi mengenai cyber security dan keamanan ekosistem digital pada era artificial intelligence. Diskusi yang berlangsung setelah setiap sesi pemaparan berlangsung secara interaktif. Para peserta aktif mengajukan pertanyaan mengenai implementasi artificial intelligence di dunia pendidikan, kesiapan Indonesia dalam menghadapi revolusi industri berbasis AI, keamanan data pada sistem digital, hingga peluang kolaborasi riset dengan lembaga nasional dan internasional. Para narasumber memberikan berbagai perspektif yang memperkaya wawasan peserta mengenai pengembangan teknologi terkini. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Pamulang sukses selenggarakan internasional webinar. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
bersama saya dalam Info Kampus. Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Pamulang menyelenggarakan international webinar yang mengusung tema Reinventing Educational Management, Integrating Leadership, Human Capital, and Digital Transformation for Sustainable Education. Kegiatan terselenggara pada Kamis 25 Juni 2026 yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting. Webinar internasional ini merupakan wujud komitmen Universitas Pamulang dalam mendukung internasionalisasi pendidikan tinggi. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi akademik yang mempertemukan dosen, mahasiswa, praktisi, serta narasumber internasional untuk membahas berbagai inovasi dalam pengelolaan pendidikan di era transformasi digital. International Webinar diselenggarakan sebagai bagian dari upaya program studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Pamulang dalam memperluas jejaring akademik internasional sekaligus memperkuat budaya ilmiah yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Kegiatan diawali dengan sambutan dari jajaran program Pasca Sarjana Universitas Pamulang yang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas negara sebagai salah satu strategi dalam menghadapi dinamika dunia pendidikan global. Sesi utama webinar menghadirkan keynote speaker dan narasumber internasional yang menyampaikan berbagai perspektif mengenai pengelolaan pendidikan modern. Materi yang dipaparkan meliputi penguatan kepemimpinan pendidikan, pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan efektivitas tata kelola institusi pendidikan. Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Diskusi interaktif yang terjalin antara narasumber dan peserta mencerminkan tingginya minat terhadap isu-isu strategis dalam manajemen pendidikan. Forum ini tidak hanya menjadi sarana berbagi ilmu pengetahuan, tetapi juga membuka peluang kolaborasi akademik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat internasional. Sebagai bentuk apresiasi, program studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Pamulang memberikan sertifikat kepada para keynote speaker, narasumber, dan peserta yang telah mengikuti rangkaian kegiatan. Selain itu, program studi juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia serta berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan internasional webinar ini. Keberhasilan penyelenggaraan internasional webinar menjadi salah satu wujud nyata komitmen program studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Pamulang dalam menghadirkan forum akademik bertaraf internasional yang mendorong terciptanya ekosistem pendidikan yang inovatif, adaptif, dan berdaya saing. Sejalan dengan semangat Learning Today, Leading Tomorrow, program studi akan terus mengembangkan berbagai kegiatan ilmiah sebagai sarana memperluas wawasan, memperkuat kolaborasi, serta membangun kepemimpinan pendidikan yang siap menghadapi tantangan masa depan. Tio Sadewa melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Prestasi gemilang kembali diraih mahasiswa program studi Teknik Informatika S1, Eko dan Ade Dwi Indrawan dalam ajang lomba teknologi tepat guna 14 Wali Kota Tangerang Selatan. Dalam kategori umum, mahasiswa yang mengusung pengembangan posyandu digital atau POSDIGI. Kegiatan terselenggara pada Rabu 3 Juni 2026 berlokasi di Plaza Pusat Pemerintahan Kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Banten. Perlombaan yang diikuti mahasiswa program studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang ini bersaing dengan 13 perguruan tinggi, diantaranya Institut Teknologi Indonesia, ITB Ahmad Dahlan, Institut Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, UMJ Jakarta, Universitas Pembangunan Jaya, Universitas Bina Nusantara, BINUS EISO Engineering School, dan Leiden International University. Pada kesempatan tersebut, pemaparan materi dilakukan oleh mahasiswa dan dosen pendamping di hadapan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan dan Kepala Dinas Kesehatan Tangerang Selatan. Keduanya menjelaskan secara sistem POSDIGI dikembangkan dengan multifungsi yang dapat menampilkan hasil dari rekam medis bagi anak-anak yang berobat ke posyandu. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai salah satu pencegahan stunting dengan adanya hasil pemeriksaan anak ketika berada di posyandu dan hasil rujukan yang telah ditampilkan dalam sistem yang dikembangkan. Program studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang memberikan selamatan apresiasi setinggi-tingginya atas prestasi yang diraih mahasiswa program studi Teknik Informatika S1 atas keberhasilannya yang diraih. Pencapaian ini mampu menjadi bukti bahwa mahasiswa program studi Teknik Informatika
mampu bersaing dengan perguruan tinggi lainnya dalam hal berkompetisi teknologi dan inovasi. Diharapkan dengan prestasi ini mampu memberikan motivasi agar mahasiswa program studi teknik informatika S1 lainnya bisa meraih prestasi di bidang teknologi dan inovasi dan mengharumkan nama program studi teknik informatika S1 Universitas Pamulang secara umum. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia Provinsi Banten mengadakan Pekan Seni Mahasiswa Daerah tahun 2026. Tetaplah bersama kami. Sebentar. Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam? Belum tahu. Kakaknya? Belum. Enggak. Kakaknya? Belum. Oh, belum. Terima kasih ya, Kak. Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam? Ya, sudah tahu. Kakaknya sudah coba? Sudah. Menurut Kakak dengan satu akses gitu gimana sih, Kak? Lebih gampang sih, Kak. Jadi bikin akses kita tuh lebih mudah juga. Jadi nggak perlu masukin kata sandi yang sama di berbeda akun kayak Mentari, My Unpam kayak gitu. Jadi sangat memudahkan ya, Kak ya. Oke, terima kasih. Halo Sobat Unpam. Nah, buat kalian yang belum tahu, Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam, inovasi digital yang menyatukan semua sistem kampus dalam satu akses. Nah, di sana kalian bisa mengakses Mentari, My Unpam, Sispema, Siskerma, My LSP dan juga My LSB yang dapat diakses melalui 1.unpam.ac.id. Jadi, buruan dicoba portal 1 Unpamnya ya. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia Provinsi Banten mengadakan Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Peksimida tahun 2026 yang menjadi wadah kreativitas bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Banten. Kegiatan dipusatkan pada 8 Juli 2026 berlokasi di Aula Lantai 8 Stikes Widya Dharma Husada, Tangerang. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan pembagian nomor urut tampil untuk 3 cabang lomba, yakni monolog, baca puisi, dan menyanyi dangdut. Setelah rangkaian perlombaan berlangsung, acara berlanjut dengan pembukaan resmi yang diawali pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta persembahan tari tradisional dari unit kegiatan mahasiswa Tatra Stikes Widya Dharma Husada sebagai bentuk pelestarian budaya Nusantara. Momentum seremoni juga diisi sambutan dari Ketua Panitia Tuan Rumah, Ketua Stikes Widya Dharma Husada Tangerang, Ketua Yayasan Widya Dharma Husada, serta Ketua Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia atau BPSMI Provinsi Banten. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi wujud dukungan terhadap pengembangan seni, budaya, dan potensi generasi muda di lingkungan perguruan tinggi. Suasana semakin semarak melalui defil peserta dari berbagai perguruan tinggi di Banten dan sekitarnya yang menampilkan bendera institusi serta yel-yel kebanggaan masing-masing.
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan semangat sportivitas dalam menyukseskan Peksi Bida 2026. Ajang ini diharapkan mampu melahirkan mahasiswa berprestasi sekaligus mempererat persaudaraan antar kampus melalui seni dan budaya. Tio Sadewo dan Dava melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Magister Akuntansi Universitas Pamulang kembali menyelenggarakan Gathering Magister Akuntansi keempat 2026 dengan mengusung tema Green Accounting, Green Caring. Kegiatan terlaksana pada Sabtu 11 Juli 2026 berlangsung di ruang rapat aspirasi Gedung DPRD Kota Tangerang Selatan. Kegiatan diikuti oleh seluruh mahasiswa Magister Akuntansi mulai dari semester 1 hingga semester 4 para alumni serta seluruh dosen pengajar program studi Magister Akuntansi. Gathering tahunan ini menjadi agenda yang tidak hanya bertujuan mempererat tali silaturahmi antara Sivitas Akademika Magister Akuntansi Universitas Pamulang, tetapi juga menjadi media untuk menanamkan kesadaran mengenai pentingnya penerapan Green Accounting sebagai bagian dari tanggung jawab profesi akuntan terhadap keberlanjutan lingkungan dan masyarakat. Kegiatan dibuka dengan proses registrasi peserta yang dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, dilanjutkan dengan pembukaan oleh Master of Ceremony, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Pamulang, serta doa bersama sebagai pembuka rangkaian acara. Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Pasca Sarjana Universitas Pamulang Dr. Saiful Anwar dan Ketua Program Studi Magister Akuntansi Dr. Iin Rossini. Kehadiran kedua pimpinan tersebut menjadi bentuk dukungan penuh terhadap kegiatan yang mengedepankan kebersamaan, pengembangan karakter, serta peningkatan wawasan mahasiswa. Selain sesi ilmiah, kegiatan juga diisi dengan berbagai aktivitas yang membangun keakraban seperti entertainment dan sponsorship, games online, Maxi Got Talent, serta berbagai fun games yang melibatkan seluruh peserta. Suasana semakin meriah dengan pembagian door prize dan berbagai hadiah menarik yang menambah antusiasme peserta sepanjang acara. Melalui penyelenggaraan Gathering keempat tahun 2026, Program Studi Magister Akuntansi Universitas Pamulang kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun lingkungan akademik yang tidak hanya unggul dalam bidang keilmuan, tetapi juga mampu menumbuhkan kepedulian terhadap keberlanjutan, mempererat hubungan antar sivitas akademika, serta mempersiapkan lulusan yang siap menghadapi tantangan profesi di masa depan. Dengan mengusung semangat Green Accounting, Green Caring, kegiatan ini menjadi refleksi bahwa akuntansi modern tidak lagi berfokus semata pada pelaporan keuangan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi organisasi, masyarakat, dan lingkungan. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai program studi Magister Akuntansi Universitas Pamulang selenggarakan Gathering keempat bertema Green Accounting, Green Caring tadi mengakhiri pertemuan kali ini. Saya Alida Salwa mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebentar. Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam? Belum tahu. Kakaknya? Belum. Kakaknya? Belum. Oh, belum. Terima kasih ya, Kak. Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam? Iya, sudah tahu. Kakaknya sudah coba? Sudah. Menurut Kakak dengan satu akses gitu gimana sih, Kak? Lebih gampang sih, Kak. Jadi bikin akses kita tuh lebih mudah juga. Jadi nggak perlu masukin kata sandi yang sama di berbeda akun kayak Mentari, My Unpam kayak gitu. Jadi sangat memudahkan ya, Kak ya. Oke, terima kasih. Halo Sobat Unpam. Nah, buat kalian yang belum tahu, Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam, inovasi digital yang menyatukan semua sistem kampus dalam satu akses. Nah, di sana kalian bisa mengakses Mentari, My Unpam, Sispema, Siskerma, My LSP, dan juga My LSB yang dapat diakses melalui 1.unpam.ac.id. Jadi, buruan dicoba portal 1 Unpamnya ya. Sebentar. Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal 1 Unpam?